terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan kami, sahabat kami Pak Agus, pengurus PCC dan seluruh anggota yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita sekali lagi panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan kesempatan untuk bertemu bertatap muka dalam suasana kekeluargaan, suasana yang sungguh menyenangkan karena ada hiburannya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal silaturahmi kita semuanya. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas terbentuknya PCC dalam satu wadah perkumpulan sesama pelaku usaha apapun, khususnya di bidang seluler. Mudah-mudahan dengan adanya wadah ini bisa kita manfaatkan, saling koordinasi, tukar informasi, dan sekaligus musyawarah, termasuk di dalamnya hari ini musyawarah berkaitan dengan tata cara melakukan usaha yang aman, tidak ada rasa khawatir, sehingga merasa terlindungi di dalam kegiatan usaha ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa dunia informasi ini begitu cepat, bukan saja mempengaruhi aspek sosial budaya, tapi juga semua aspek dipengaruhi oleh perkembangan informasi elektronika khususnya, sehingga negara pun juga memperhatikan membentuk undang-undang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Tetapi bicara masalah elektronik berkaitan dengan perdagangannya, banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Ketika elektronik itu diproduksi di luar negeri, maka berlaku juga undang-undang kepabeanan, ada bea masuk. Ada pengaturan tentang undang-undang perdagangan. Semua undang-undang perdagangan itu diatur di situ, termasuk di dalamnya perdagangan masalah elektronik. Ada undang-undang tentang industri, mengatur tentang persyaratan-persyaratan barang yang dibuat kemudian diperdagangkan. Ada undang-undang IT yang 2 kali dirubah, undang-undang 11, undang-undang 19 tentang transaksi elektronika. Ada undang-undang perlindungan konsumen karena ini dijual, hubungan antara pelaku usaha dan konsumennya, pembelinya, semua diatur di situ. Secara khusus masalah elektronik, ada peraturan Menteri Perdagangan, hal-hal yang harus dipenuhi. Tadi yang disampaikan bagaimana kalau dusbuk dan lain sebagainya. Itu banyak aturan yang mengatur tentang itu, sehingga kalau dibahas 1 bulan mungkin tidak akan habis masalah perdagangan. Orang dagang itu harus punya SIUP, itu untuk perlindungan pertama, surat izin usaha perdagangan, menyebutkan apa yang dijual. Nah, khusus menyangkut masalah barang elektronik itu ada kewajiban terkait dengan standar. Makanya kabel saja ini harus SNI, memenuhi persyaratan atau tidak, kabel saja, kabel elektronik harus memenuhi standar. Ketika tidak standar, produk kena, penjualnya pun juga kena, bisa dipidana. Ketika yang dijual tidak memenuhi persyaratan, itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketika mengakibatkan kerugian, maka konsumen berhak untuk menuntut terhadap kerugian yang dialami kepada pelaku usahanya. Pelaku usahanya bisa juga menuntut kepada atas, yang lebih atas, kepada produsennya atau distributornya. Nah, terkait dengan masalah HP khususnya, ini kan khususnya menyangkut masalah HP. HP itu salah satu yang diwajibkan ada kartu garansi dan petunjuk manual berbahasa
Indonesia. Siapa yang berkewajiban mendaftarkan? Ya produsennya. Atau kalau itu barang impor ya importirnya harus membuat petunjuk penggunaan karena menyangkut keselamatan, dan juga wajib membuat menyediakan kartu garansi. Ini wajib didaftarkan. Di mana mereka import, di mana mereka mendaftarkan. Misalnya kalau Trenggalek, importer Trenggalek membuat itu, didaftarkan, kemudian diedarkan, ya sudah berlaku di seluruh Indonesia. Di sisi lain ada kewajiban harus menyediakan suku cadang. Barang yang dijual kalau paling tidak 1 tahun itu harus ada suku cadangnya. Jangan hanya main jual kemudian cari suku cadang kesulitan. Itu untuk menjamin konsumen agar supaya tidak dirugikan. Itu paling tidak pengaturannya 1 tahun. Nah, ketika itu tidak ada, maka ya kita harus hati-hati. Khususnya yang barang baru ini ya, kita barang baru. Barang baru harus, kalau HP harus lengkap dengan wadah lah, karena di dalam wadah itu ada barang yang dijual, ada petunjuk manual, ada kartu garansi. Ketika tidak ada dua-duanya itu, yang baru ya, ini kita bicara yang baru. Ketika tidak ada keduanya itu, maka barang yang kita jual itu sudah ilegal. Petunjuk manual dan kartu garansi ini pun ada nomor registrasinya. Ada nomor registrasi di mana mereka didaftarkan, tetapi berlakunya di seluruh Indonesia. Yang jadi persoalan, kalau itu sudah barang bekas, itu seperti apa? Apakah barang bekas yang tidak dilengkapi dengan dosbook itu hasil kejahatan? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi pelaku usaha itu harus memiliki etikat yang baik. Bisa dikatakan bahwa itu hasil kejahatan di dalam KUHP itu setidak-tidaknya pertama terkait dengan harganya, umum maupun enggak. Karena yang di benak kita ketika mereknya bagus, kondisinya bagus, ditawarkan murah, kita tidak mikir resiko, tapi mikir untung. Kira-kira begitu, rata-rata seperti itu. Wah, iki tak delna iki untungnya mesti akeh iki. Yang kedua terkait dengan masalah waktu. Kira-kira jam piro, mepet payah tutup, bengi, tidak mungkin awan biasanya. Cari waktu yang sekiranya tidak diketahui banyak orang. Harga, waktu, dan hal-hal yang mencurigakan lainnya menurut penilaian pembeli. Panjenengan kan mesti bisa menilai. Wah, wong e rada kesusu, alasannya butuh duit, anake loro, lunga kentekan sangu, dan lain sebagainya. Ini modus-modus yang sering, tetapi waktu, khususnya waktu dan harga ini harus jadi prioritas penilaian dari orang yang jual beli masalah HP. Yang kedua juga harus ditanyakan lagi, setidaknya sudah menanyakan, masih ada ndak bungkusnya, kwitansi pembeliannya dulu dari mana? Wah, silang mas, aku iki tak gawa ke Sumatera, iku gawa ke Malaysia dan lain sebagainya. Ndak apa-apa, setidaknya hal-hal seperti itu sudah ditanyakan. Masalah harga pun juga relatif sebenarnya, tidak sesuatu yang ditawarkan murah mesti dicurigai, belum tentu juga. Saya butuh bener, enak ngemek HP, mestinya laku 1000, aku butuh tenanan ya 500, lempar juga tidak masalah. Risiko seperti apa? Bisa saja memiliki risiko. Tetapi ketika ada penjual datang, pertama tanyakan identitas untuk menghindari identitas mereka. Punya identitas atau tidak? Setidak-tidaknya KTP, orang keluar rumah itu harus sudah bawa KTP. Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan, tidak bawa KTP itu sudah bisa ditilang sebenarnya. Bisa disidangkan orang keluar tanpa identitas. Apalagi kalau naik sepeda motor, paling tidak ya kalau tidak ada KTP SIM lah. Itu catat ciri-ciri mereka. Syukur kalau sekarang kan mudah difoto,
identitasnya diminta, penjualnya siapa. Sehingga karena kita ada paguyuban di wilayah Trenggalek juga ada paguyuban, yakinlah setiap ada informasi berkaitan dengan penjual yang memiliki etikat jahat, etikat jelek itu akan segera terekspos. Hati-hati loh cow, lek wong adol iki, wonge ciri-ciri ning ngene biasane. Nah, itu harus waspadai. Tetapi ketika kita sudah identitas sudah kita catat, foto di foto orangnya yang menjual, harganya ya wajar lah kalau jual beli itu paling tidak harganya sekian, nanti menjualnya sekian, itu sudah hal yang wajar lah. Maka tidak perlu khawatir dikatakan penadah. Penadahan itu pertolongan jahat, artinya setidaknya sudah mengetahui, wah ini jelas ini tidak beres, ini jangan dilakukan. Pasti pada diri kita pasti sudah mencurigai hal yang tidak beres, tetapi ketika dilakukan, bakno tenan iki. Itu di dalam pasal 480 KUHP itu pertolongan jahat. Bagaimana supaya tidak, monggo benar, supaya tidak dianggap sebagai orang yang melakukan pertolongan jahat atau penadahan, yaitu melihat harganya, melihat waktunya, terus kelengkapan apa yang harus dimiliki. Karena HP bisa dengan dosbook, bisa hanya HP bekas biasa yang ya gelondongan ini aja. Tetapi biasanya ketika ditawarkan murah, kita kadang-kadang terlena, yaitu yang dipikir hanya apa itu? Untungnya apa itu tak dol. Aku tuku 1000 tak dol payu 2000 ya. Monggo. Itu. Tapi ketika sudah itu dilakukan, maka tidak perlu khawatir dikatakan penadah. Contoh lagi, kalau di luar elektronik, misalnya sepeda motor. Sepeda motor itu kelengkapannya apa toh? Sepeda motor itu kelengkapannya STNK dan apa kira? STNK dan BPKB. Kalau BPKB-nya belum ada dua kemungkinan. Satu, BPKB-nya masuk bank atau koperasi atau dipinjamkan. Yang kedua, memang belinya kredit. Ketika ada orang yang menawarkan itu harus ditanyakan memang kelengkapannya itu, supaya tidak dikatakan kita ini melakukan persenggolan jahat. STN-nya mana? Nah, ini Pak STN-nya, ini Mas STN-nya. BPKB ini kreditan. Tak del kreditnya 3.000. Nah, ketika kendaraan itu kendaraan kredit kemudian dijual tanpa persetujuan dari yang membiayai atau leasing, maka itu sudah pidana juga. Mereka mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain. Yang menerima juga pasti akan berdampak karena tidak ada BPKB-nya. Kecuali atas persetujuan dari leasing, atau kalau itu ada di bank persetujuan dari bank, atau kalau dari koperasi itu persetujuan dari koperasi. Pak tak dol iki ben diterusne cicilane, monggo. Nah, itu yang yang berkaitan dengan kita bisa dikatakan penadah atau bukan. Barang bukti di tempat kita belum tentu bisa dikatakan, barang ada di tangan kita belum tentu dikatakan kita sekongkol, belum tentu kita dikatakan membantu dalam kejahatan, atau yang pada umumnya dikatakan penadah tidak, asalkan langkah-langkah itu sudah dilakukan. Itu berkaitan dengan masalah HP, kartu garansi, dan terutama yang baru kalau tidak ada garansi tidak ada. Belum lagi nanti berkaitan dengan undang-undang merek, contoh
baterai yang sebenarnya bukan dibuat oleh Samsung diberikan merek Samsung, itu juga bisa dikenakan undang-undang merek. Siapa yang dikenakan? Yang menjual, juga yang memproduksi, Nokia dan lain sebagainya. Itu yang sering terjadi pada penjualan barang elektronik. Memang banyak aturan yang mengatur hak paten, merek, kekayaan intelektual itu ya terkait dengan merek, kemudian standarisasi, kemudian garansi, itu yang harus dilengkapi terhadap barang-barang elektronik yang dijual di pasaran. Tapi memang itu hanya yang baru, tetapi untuk yang bekas tidak ada kewajiban seperti itu. Lanjut, bicara masalah elektronik, saya punya pengalaman yang untungnya barang elektronik itu kan sebenarnya tidak seberapa. Coba HP itu berapa? Kejokan barang baru, punya stok banyak, kelabaan. Tetapi risiko yang lain memang juga luar biasa. Belum lagi komplain dari konsumen ketika baru dibeli kemudian ada gangguan. Jaminan itu sebenarnya juga ada pengaturannya. Bisa jaminan bisa diganti, jaminan perbaikan, tetapi ketika terjadi persoalan terhadap penggunaan barang elektronik itu kan juga dilihat dari apakah akibat dari peralatan barang elektronik itu dari asalnya, atau mungkin karena kesalahan dari penggunakan itu. Nah ini kadang-kadang yang terjadi persoalan. Pelaku usahanya, pedagangnya lah iki lamun nggarap iki jelas iki ora bener iki. Nah penggunanya ndak iki wis tak gawe biasa, nyatane bangga rusak. Saya komplain untuk supaya diperbaiki dan diganti. Ini yang sering kadang-kadang terjadi proses. Ketika terjadi sengketa, ada wadah juga sebenarnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Itu bukan berarti langsung melaporkan pada penegak hukum, tidak. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada hal yang bersifatnya privat. Jual beli itu kan hukum privat sebenarnya. Penjual itu berkewajiban menyerahkan barang dan menjamin barang yang dijual itu. Di dalam hukum perdata kan itu, orang yang menjual itu berkewajiban menyerahkan barang, dan barang yang diserahkan itu tidak terganggu. Itu kewajibannya. Haknya menerima pembayaran. Jual beli seperti itu. Barang yang dibeli itu harus diserahkan. Ketika diserahkan tidak terganggu. Tetapi ketika ini dikomplain, loh iku HP kue kok dijual nang tuku ning ndi? Maka penjual ini harus menjamin, harus mengganti terhadap terhadap konsumen yang barangnya terganggu. Tetapi sebaliknya ketika ada komplain seperti itu, maka penjual itu harus melihat data dokumen yang dimiliki. Iki mbiyen leh kutuku konggone si A, dokumennya ini, katanya barang miliknya sendiri, dosbooknya memang tidak ada, harganya juga adalah harga wajar, dilaporkan kemanapun tidak masalah. Jangan khawatir. Wah ini barang ini kono hasil pencurian sekalipun tidak. Tetapi nanti pasti ada kewajiban untuk diminta keterangan di dalam proses perkaranya. Itu yang pasti. Kehilangan juga harus menjadi saksi. Ketempatan barang juga harus menjadi
saksi. Tetapi ketika memang sekongkol, nyolong lemu jupuk kondi kokonaman iki. Lah itu baru ketika sudah seperti itu ya itu sudah masuk penada. Tetapi ketika ukurannya itikat baik itu aja lah. Belinya dengan itikat baik, dicatat orangnya, ditanyakan barang itu dari mana, harganya standar. Yang paling aman harga standar. Harga tidak standar sebenarnya juga bukan ukuran, karena yang penting sepakat kan, orang jual beli kan sepakat harganya, kemudian pembayarannya selesai. Itu yang berkaitan dengan jual beli. Hal-hal yang lain yang harus diperhatikan kita bersama berkaitan dengan undang-undang transaksi elektronika itu, khususnya yang menggunakan internet, transaksi elektronika itu jual beli menggunakan sarana, dan transaksi apapun yang menggunakan sarana elektronik itu sebenarnya seperti itu. Subjeknya ya orang, pengguna jasa elektronik, tinggal yang digunakan itu internet miliknya siapa. Karena penyedia elektronik itu juga ada kewajiban untuk menerima, meneruskan, menyimpan, bahkan merahasiakan. Kemudian di situ di dalam undang ITE itu ada larangan-larangan. Misalnya ketika kita mengunggah hal-hal yang berbau penipuan, melakukan transaksi yang berbau judi, yang berbau penipuan, bahkan bobol data milik orang lain yang seharusnya rahasia menjadi masalah publik. Nah itu harus hati-hati ketika menggunakan elektronik. Hal-hal yang sifatnya memudahkan, tetapi di sisi lain juga ada risiko kalau tidak hati-hati di dalam penggunaannya. Bahkan penghinaan melalui elektronik ini juga bisa dipidana. Contoh sudah banyak lah. Contoh ya menjelek-jelekan orang lain, menuduh orang lain dengan hal yang tidak dilakukan. Contoh sudah banyak kita lihat di media elektronik maupun media sosial. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, karena nanti ada tanya jawab. Monggo silahkan nanti hal-hal yang dialami, didengar, dilihat melalui apapun yang sekiranya belum paham nanti kita bahas bersama, karena banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang masalah kita ini. Ya, undang-undang perdagangannya, undang-undang industrinya, undang-undang kepabeannya, undang-undang mereknya, patennya, undang-undang perlindungan konsumennya, undang-undang IT-nya, banyak sekali. Tetapi hal-hal yang belum dipahami, silakan untuk ditanyakan, karena kalau menyangkut masalah hal itu bisa diunduh. Kita bisa mencari persoalan-persoalan masalah perdagangan elektronik. Silakan diunduh, dicari, dibaca. Tetapi ketika belum paham silakan untuk ditanyakan dan kita bahas bersama. Mungkin itu sementara. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.